semuanya, kembali lagi bersama aku Nifa di channel Tell the Title, menceritakan sebuah judul Ketika Cinta Harus Bersabar part keempat. Sebelum aku lanjut part keempat, kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu. Tell the title supaya aku semangat terus bacain ceritanya buat kalian. Nah, kita lanjut ke part keempat. Setelah selesai membaca surat dari Yusuf, air mataku sudah tak dapat lagi kubendung. Aku merasa hatiku hancur berkeping-keping dan aku merasa dunia ini menjadi gelap di penglihatanku. Orang yang aku cintai ternyata tidak pernah mengharapkanku. Dan sikapnya yang tadi kulihat janggal ternyata benar adanya. Tiba-tiba aku merasa bahwa Yusuf adalah manusia terjahat yang pernah aku temukan selama hidupku. Tapi spekulasi itu tetap tidak bisa mengalahkan perasaanku yang sejak awal sudah dipenuhi rasa cinta padanya. Aku mengerti apa yang diminta oleh Bu Rahayu padanya. Dan sekarang aku lebih mengerti apa yang dibicarakannya pada temannya di Brookfire tadi. Yang dimaksudkan menyebar undangan adalah undangan pernikahanku dengan Yusuf. Nama lain yang dimaksudkan adalah nama Alifa. Nama seorang akhwat yang tadi disebut-sebut oleh temannya Yusuf. Oh Alifa, mengapa tiba-tiba aku merasa cemburu padamu? Sebenarnya seperti apa sosok dirimu sehingga membuat Yusuf jatuh hati padamu? Aku merasakan air mata kembali menetes membasahi kedua pipiku. Sebuah berita menggembirakan yang baru saja aku dengar beberapa saat lalu tiba-tiba saja berubah bagai kilat yang menyambar yang menghantam tubuhku dan membuatnya hancur berkeping-keping. Kalau saja aku tahu hal ini dari awal, aku tidak akan menerima lamaran Yusuf tadi. Tapi aku juga tidak mau melihat Bu Rahayu jatuh sakit. Oh ya Rabbi, tolonglah hambamu ini. Aku bangkit dari dudukku. Aku berusaha mengumpulkan kembali sisa-sisa kepingan hatiku yang hancur tadi. Kulirkan mataku ke jam dinding. Sudah cukup malam dan aku teringat aku belum sholat Isya. Sekuat tenaga aku berdiri dan melangkahkan kakiku ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Mataku memerah tapi kutahan untuk tidak menangis di hadapan mama dan papa. Mereka tidak boleh tahu akan hal ini. Malam ini akan kuadukan semuanya pada Zat yang Maha memberikan rasa, agar Yusuf dapat menemukan arti dari sebuah makna cinta sejati. Hari ini hari Minggu. Pagi ini aku kelihatan lesu dan tidak berdaya. Seusai sholat subuh, aku langsung bergegas mandi dan membereskan rumah. Hari ini aku ingat ada jadwal liko 8 pukul 10 nanti. Seusai membereskan rumah, aku langsung membuat sarapan seperti biasanya. Makan satu meja bersama mama dan papa. Di tengah menyantap nasi goreng yang kubuat, tiba-tiba papa menegurku. "Din, kamu kenapa? Sepertinya lesu sekali pagi ini," tanya papa. Kupandangi wajah papa dengan tatapan yang hampa. "Iya nih Din, mama perhatikan dari tadi kok kamu diam saja. Seharusnya kamu senang dong, kan semalam kamu dilamar oleh Yusuf," kata mama. "Dapat surat lagi darinya," katanya. Tiba-tiba aku teringat akan surat dari Yusuf yang isinya sangat menghancurkan hatiku. Aku termenung lagi sambil menatap segelas susu putih kepunyaanku. Andai saja hatiku ini bisa seputih susu itu. "Din, ada apa sih kamu?" tegur mama padaku. Aku kembali tersadar dari lamunanku. "Pak, Ma, ada yang mau aku bicarakan," kataku. "Mau membicarakan apa?" tanya papa. Setelah semalam aku berpikir ulang, aku memutuskan untuk menolak lamaran Yusuf. "Apa?" teriak papa dan mama berbarengan. "Iya Pak, Ma, memutuskan untuk tidak menikah dengan Yusuf." "Kamu sudah ngaco apa? Hari pernikahan dan segala persiapan itu sudah ditentukan, Dinda.
Lagi pula, kenapa tiba-tiba kamu menolaknya? Bukankah semalam kamu kelihatan bergembira sekali menerima lamaran Yusuf? Bahkan Yusuf sampai menuliskan surat cinta untukmu. Lalu apa yang menyebabkanmu sampai berubah pikiran? Tanya mama dengan penuh ketegasan. Andai saja mama tahu apa isi surat itu, pasti kalian pun akan melakukan hal yang sama sepertiku. Bahkan aku yakin papa dan mama tidak akan rela melepaskanku pada seorang yang tidak mencintaiku. Tapi aku tidak akan memberitahukan semua ini pada kalian. Cukup aku saja yang menderita. Dinda, tegur mama. Ya ma, sesungguhnya aku tidak mempunyai jawaban atas pertanyaan mama. Ya Allah, jawaban apa yang aku harus berikan pada mama dan papa? Aku merasa kurang pantas saja ma bersanding dengan Yusuf. Aku merasa lebih baik dia bersanding dengan wanita lain daripada denganku, jawabku. Tapi Din, dia itu sudah jelas-jelas sudah memilihmu untuk menjadi pendamping hidupnya. Jadi untuk apa lagi kau menolaknya? Tanya papa. Aku diam 1000 bahasa. Dalam hati aku menjawab pertanyaannya. Yang sebenarnya memilihku bukanlah Yusuf, Pak, tapi orang tuanya. Dan orang tuanya yang menginginkan aku untuk jadi menantunya, bukan Yusuf. Tapi aku hanya bisa menunduk dan pasrah. Sejurus doa aku memanjatkan pada yang kuasa agar semua bisa berjalan dengan baik. Mama kembali bersuara. Din, usiamu sudah menginjak 27 tahun. Mau cari yang seperti apa lagi? Yang seperti Yusuf saja kamu tolak, ucap mama. Aku rasa pertanyaan mama tak perlu kujawab. Aku hanya menjawab dalam hati. Aku hanya ingin mencari suami yang soleh dan dapat mencintaiku apa adanya ma, ucapku dalam hati. Aku beranjak pergi dari hadapan mama dan papa. Mereka hanya bisa memandangiku berjalan ke kamar. Di kamar, ku buka buku harianku dan ku tuliskan semua kegundahanku di dalam buku itu dengan air mata yang berlinang. Tanpa ku sadari, air mataku jatuh membasahi tulisanku. Tapi aku kembali ingat bahwa Allah tidak pernah memberikan suatu cobaan kepada hambanya di luar batasan kemampuan hambanya. Dan sampai sekarang aku selalu ingat salah satu ayat itu yang terdapat di surat Al-Baqarah. Kalau memang Allah sudah mempercayakan cobaan itu padaku, maka aku yakin aku pun bisa mengatasinya. Allah tidak pernah salah dalam bertindak. Mana mungkin Allah salah? Mungkin ini adalah sebuah cobaan atas diriku untuk mencapai tingkat derajat takwa yang lebih tinggi. Jika aku sabar menghadapinya, itu berarti aku lulus dalam ujiannya. Tapi kalau tidak, maka aku belum bisa mencapai derajat takwa yang lebih tinggi itu. Aku yakin setiap manusia itu mempunyai kadar kesanggupan masing-masing. Dan yang tahu kadar itu hanyalah Allah SWT. Bahkan manusia pun belum tentu mengetahui kadar itu. Karena manusia hanya bisa mengeluh dan mengeluh tanpa mau berpikir. Allah memberikan cobaan itu yang manusia bisa lakukan hanya meratapi nasib yang sudah ada tanpa mau berusaha untuk mengubahnya. Padahal kalau diingat-ingat lagi, Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Pertanyaannya, kenapa Allah memberikan cobaan ini? Tapi lebih tepatnya lagi, apa hikmah di balik cobaan yang Allah berikan? Dan tugas seorang manusia itu ialah mencari hikmah yang terkandung dari semua cobaan yang telah Allah berikan. Itulah sikap manusia sejati. Dan aku akan berusaha untuk menjadi manusia sejati itu. Aku tidak boleh kalah oleh keadaan. Biar bagaimanapun hidup ini masih dan harus terus berjalan. Aku yakin akan ada hikmah di balik semua cobaan ini. Ya saat ini bagiku mencintai calon suamiku adalah cobaan untukku. Dan pastinya akan ada suatu kebaikan yang terkandung jika aku bersabar dalam mencintainya. Dan janji Allah itu pasti, Innallaha ma'as-sabirin. Allah itu selalu bersama orang-orang yang sabar. Sabar dalam beribadah, sabar dalam melakukan perbuatan, sabar dalam mengarungi kehidupan, dan sabar bila kita mencintai seorang yang tidak mencintai kita. Sabar, sabar, dan sabar. Itulah yang sekarang sedang berusaha aku lakukan. Aku akan selalu bersabar, menanti pintu hati yang terbuka, dan dapat menerima cintaku.
Pukul 9 kurang 10 menit, aku harus bersiap-siap pergi Liko ke tempat Mbak Rianti murabiku. Hari ini adalah jadwal kultum. Aku tak mau terus-menerus memikirkan masalahku dengan Yusuf. Sementara masalahku yang lain masih menunggu uluran tangan untuk aku selesaikan. Aku jadi mempunyai tema kultum yang baru untuk aku sampaikan kepada teman-teman. Tema itu adalah tentang kesabaran. Apa itu sabar? Kenapa kita harus sabar? Dan apa gunanya kita harus bersabar? Semuanya akan kubahas di forum Halqoh nanti. Sekalian aku akan menyampaikan kabar gembira sekaligus menyedihkan untukku. Gembira karena sebentar lagi aku akan menikah, dan menyedihkan karena laki-laki yang menikahiku sesungguhnya tidak mencintaiku. Tapi kabar menyedihkan itu tak akan kusampaikan nanti. Cukup hanya aku, Yusuf, dan Allah saja yang tahu. Dan di mana hari ini pernikahan itu tiba. Aku dan Yusuf didandani ala pengantin Jawa karena keluargaku dan keluarga berasal dari Jawa. Aku menggunakan pakaian khas Jawa tapi tetap berbalut oleh jilbab syar'i. Para undangan banyak sekali yang hadir. Tak terkecuali orang-orang dari pihak penerbit yang selama ini berjasa dalam menerbitkan 2 novelku. Di antara para undangan yang hadir, ada yang mengaku kalau mereka adalah penggemar setia novelku. Aku tak tahu dari mana mereka tahu acara pernikahanku ini. Tapi yang pasti, aku sangat senang sekali karena mereka sangat peduli padaku. Aku hanya bisa mendoakan mereka supaya mereka bisa menemukan jodoh mereka dengan cintanya. Aku duduk bersanding dengan Yusuf. Kulihat wajah Yusuf tak seperti orang yang sudah menikah pada umumnya. Wajahnya terlihat murung dan tak bersemangat. Dan yang mengetahui penyebab kemurungan itu hanya aku pastinya. Sesekali dia melebarkan senyumnya pada orang yang memberikan selamat. Senyum keterpaksaan tentunya. Di sela-sela waktu menerima ucapan selamat dari para tamu, aku melihat sosok Ahwat berjilbab lebar datang menghampiriku dan Yusuf. Aku dan Yusuf berdiri. Setelah mendekat, Ahwat dan 2 orang temannya mengantukkan tangannya pada Yusuf sambil memberikan ucapan selamat padanya. Ahwat berjilbab lebar itu begitu cantik. Dia lalu menjabat tanganku dan memelukku dengan erat seraya berkata, "Barakallah ya, semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah," ucapnya. 2 orang akhwat yang mengiringinya melakukan hal yang sama terhadapku. Aku hanya tersenyum pada mereka dan mengucapkan, "Terima kasih. Syukron ya Alifah sudah mau datang," kata Yusuf tiba-tiba. Alifah hanya mengangguk dan segera meminta diri. 2 akhwat yang mengiringinya pun mengikutinya. Kini aku tahu siapa wanita itu. Dia Alifah yang pernah disebut oleh temannya Yusuf waktu di book fair tempo hari. Kini aku tahu siapa Alifah yang disarankan oleh temannya itu. Kini aku tahu akhwat itu, gadis itu adalah Alifah. Dan impiannya yang sebenarnya juga adalah Alifah, bukan diriku. Aku hampir saja meneteskan air mata kalau saja mama tidak mengajakku untuk berfoto bersama. Dalam keramaian pesta pernikahanku, aku merasa sangat sepi. Sepi sekali. Mulai hari ini, aku harus menjalani kehidupanku yang baru dengan seorang suami yang tidak pernah mencintaiku. Aku merasa sendiri saat ini. Hanya kesabaran yang dapat menguatkan aku. Sekali lagi, hanya kesabaran yang dapat menguatkan aku. Selesai akad dan walimatul ursyi, Yusuf membawaku ke hotel Maharani yang terletak di kawasan Mampang Perapatan. Masih dengan busana pengantin lengkap, aku dan Yusuf memasuki kamar malam pertama kami. Kamar yang begitu indah, megah, mewah, dan harum. Tapi semua itu sia-sia kalau malam ini aku dan Yusuf hanya bisa menatapi keindahan kamar itu dengan perasaan yang hampa. Aku tak tahu kenapa Yusuf membawaku ke hotel ini. Sebelum masuk ke kamar, mama dan papa dan orang tua yang ikut mengantarkan kami. Setelah dirasa cukup, mereka pulang. Tinggal aku dan Yusuf kini ada di dalamnya. Mau apa juga bingung. Aku memutuskan untuk mengganti pakaianku dengan pakaian biasa yang sudah disiapkan di kamar. Entah siapa yang menyiapkan, aku pun tak tahu. Lalu aku mandi dan bergegas untuk mengambil air wudhu.
Tak lupa aku mengajak Yusuf untuk sholat sunnah 2 rakaat. Dia pun menurutiku. Tak lama azan maghrib berkumandang. Segera saja Yusuf berpamitan padaku untuk melakukan sholat maghrib dan isya di masjid terdekat. Aku mengizinkannya. Tapi sebelum itu aku memintanya untuk membacakan doa yang pernah Rasulullah ajarkan. Dia pun mau. Perlahan dia mencium keningku dan membacakan doa yang pernah Rasulullah ajarkan di atas ubun-ubunku. Sejurus kemudian aku dapati mataku basah dengan air mata dan aku ucapkan terima kasih padanya. Setelah itu dia melangkah keluar dan hilang dari pandanganku. Segini dulu ya part keempatnya ceritanya, kita lanjut ke part kelima. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, tell the title supaya aku semangat terus bacain ceritanya buat kalian. Dadah!